Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Gita Hanif dengan NIM 120221070 dari kelas SI 4503. Di video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah perilaku organisasi, yang dimana saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap proses seleksi tenaga kerja atau karyawan pada perusahaan PT Unilever. Untuk memberikan sedikit gambaran mengenai topik yang saya ambil, seperti yang kita ketahui, keberhasilan PT Unilever menjadi pemimpin pasar yang menguasai penjualan barang konsumsi di Indonesia tidak terlepas dari strategi yang mereka terapkan di dalam perusahaan. Selain penjualan, talent acquisition juga menjadi kunci sukses karena karyawan merupakan salah satu sumber daya terpenting di perusahaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari persyaratan yang ditentukan dalam deskripsi pekerjaan, terdapat 6 prosedur seleksi yang biasa terlihat dalam proses rekrutmen, yaitu surat lamaran, rapor sekolah, transkrip, referensi pekerjaan, wawancara langsung, serta referensi atau rekomendasi dari pihak terpercaya. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan seleksi ini memiliki arti yang sangat strategis bagi perusahaan, yang dimana proses seleksi akan menyeleksi karyawan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan baik bagi masa depan perusahaan. Berdasarkan paparan singkat sebelumnya, saya mengambil 2 rumusan masalah untuk dianalisis. Di antaranya, bagaimana proses rekrutmen tenaga kerja atau karyawan pada PT Unilever, dan bagaimana proses seleksi yang dilakukan terhadap tenaga kerja atau karyawan pada PT Unilever. Ada 3 topik landasan teori yang saya jadikan pacuan pada penelitian ini. Dapat dilihat pada layar, di sini ada landasan teori mengenai rekrutmen, proses seleksi, dan metode seleksi. Nah, untuk memberikan sedikit gambaran mengenai perusahaan yang saya teliti, di sini terdapat profil perusahaan mengenai sejarah dari PT Unilever. PT Unilever didirikan dengan nama Lever Fabricant NV pada tahun 1933 dan mulai beroperasi sebagai produsen sabun Sunlight yang dibuat pada Oktober 1934 di sebuah pabrik yang terletak di Tubagus Angke, Jakarta. Nah, jika kalian belum tahu, PT Unilever merupakan sebuah perusahaan multinasional dan dalam industri fast moving consumer goods atau FMCG. Selama hampir 77 tahun, perusahaan ini telah melahirkan kurang lebih 30 brand ternama dengan 700 SKU ke dalam pasar Indonesia. Masih berlanjut dari profil perusahaan dari PT Unilever, untuk struktur perusahaan di sini karena kita berfokus pada SDM atau sumber daya manusia, untuk Director Human Resources and Corporate membawahi 2 divisi, yaitu Human Resource dan Corporate Relation. Divisi Human Resource terdiri atas Corporate General Affairs, HR Business Partners, Industrial Relation, Medical Services, Remuneration, Services Delivery Center, and Expertise Teams atau Talent dan Learning. Baik, sebelum masuk pada pembahasan inti, apa sih Human Resource Policies and Practice? Topik ini membahas mengenai kebijakan dan praktik sumber daya manusia seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan manajemen kinerja karyawan yang dimana memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas sebuah perusahaan. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa sistem perekrutan terbaik akan menarik kandidat yang memiliki pengetahuan tinggi tentang pekerjaan dan perusahaan. Kandidat seperti itulah yang cenderung memiliki kesesuaian yang lebih baik antara keterampilan mereka dan persyaratan pekerjaan. Beberapa teknik perekrutan yang paling efektif mencakup rujukan internal, program internship atau magang, dan metode lainnya yang memberikan calon pelamar informasi yang cukup untuk mengevaluasi jabatan yang mungkin mereka tempati. Oke, yang pertama kita akan membahas alur dari proses seleksi karyawan pada PT Unilever. Pada tahap pertama, terdapat initial selection yang dimana perusahaan hanya akan melakukan seleksi secara garis besar, seperti menentukan apakah pelamar memenuhi kualifikasi dasar untuk pekerjaan yang dilamar. Di dalam initial selection ini terdapat beberapa proses pengecekan lagi. Yang pertama, terdapat application forms atau formulir lamaran yang sudah pelamar kirim kepada perusahaan. Yang kedua, terdapat pengecekan resume yang diperlakukan atau diperlukan beberapa perusahaan untuk mempertimbangkan pelamar untuk lanjut ke tahap rekrutmen selanjutnya. Dan yang terakhir ada background check. Sesuai dengan namanya, perusahaan akan melakukan pemeriksaan terhadap ketenaga kerjaan dan referensi pribadi pada pelamar untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan pada masa depan.
Jika pelamar berhasil melewati seleksi tahap awal, selanjutnya terdapat seleksi substansif yang merupakan inti dari seluruh proses seleksi. Pada seleksi tahap 2 ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama terdapat written test atau tes tertulis yang dapat membantu memprediksi pelamar mana yang akan sukses di lapangan pekerjaan, yang meliputi tes kecerdasan atau kemampuan kognitif, personality test, dan tes integritas. Selanjutnya, terdapat performance simulation task atau tes simulasi kerja yang umumnya tersedia melalui work sample test yang sering digunakan dalam memperkerjakan karyawan yang terampil seperti tukang las, masinis, tukang kayu, dan tukang listrik. Terdapat pula assessment centers atau pusat penilaian yang dirancang untuk mengevaluasi potensi manajerial kandidat pelamar. Terdapat situational judgment test yang berisi proses perusahaan menanyakan pelamar bagaimana kinerja mereka dalam berbagai situasi pekerjaan. Dan yang terakhir pada performance simulation test, terdapat realistic job reviews atau pretinjau pekerjaan yang realistis yang diberikan sebagai cara untuk menilai antara bakat dan pengalaman. Dan tes terakhir pada substantive selection, yaitu terdapat interview yang sudah pasti menjadi tes standar yang digunakan perusahaan di seluruh dunia. Jika pelamar berhasil lulus pada metode seleksi substansif, mereka siap untuk dipekerjakan setelah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk menentukan apakah mereka secara fisik atau mental mampu melakukan pekerjaan tersebut. Untuk pekerjaan yang membutuhkan paparan tuntutan fisik atau psikologis yang berat, seperti pengawas lalu lintas udara atau petugas pemadam kebakaran, pemeriksaan medis jelas merupakan indikator penting dari kemampuan mereka untuk bekerja. Nah, selanjutnya di sini terdapat opsi lain dari metode-metode tes dalam proses rekrutmen calon karyawan. Yang pertama di sini ada tes karyawan yang terdiri dari tes kepribadian dan minat, tes prestasi, tes bakat, tes pengetahuan, dan tes kesehatan. Yang kedua, di sini perusahaan dapat menyeleksi karyawan dalam penerimaan karyawan baru melalui dua metode seleksi. Yang pertama ada non-ilmiah, yang berarti seleksi yang hanya didasari pada pemikiran dan pengalaman saja. Unsur-unsur dari seleksi non-ilmiah dapat dilihat pada layar bagian kiri saya, dan untuk sebaliknya untuk ilmiah, seleksi ilmiah didasarkan atas kriteria standar tertentu. Unsur-unsurnya dapat dilihat pula pada layar di bagian kanan saya. Nah, yang ketiga di sini ada seleksi yang dipengaruhi oleh keberadaan perangkat perusahaan. Yang pertama ada analisis jabatan yang berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai deskripsi, spesifikasi, standarisasi, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengisi sebuah pekerjaan. Selanjutnya terdapat perencanaan SDM yang dilakukan agar dapat mengetahui berapa jumlah calon pegawai yang dibutuhkan pada suatu perusahaan, dan ada pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen yang menentukan qualified atau tidaknya seorang pelamar. Lalu yang keempat di sini ada unsur-unsur tes yang dilakukan. Unsur yang pertama yaitu tes kemampuan psikotes yang terdiri dari tes keterampilan tata laksanaan, tes pertimbangan lisan, mekanikal abstrak, tes kemampuan dengan angka, juga tes menarik kesimpulan. Unsur selanjutnya terdapat tes bakat dalam pekerjaan untuk memastikan apakah kegemaran yang dikatakan oleh pelamar sesuai dengan bakat serta kebutuhan perusahaan. Unsur selanjutnya terdapat tes kepribadian, sikap, kebutuhan, dan nilai yang perlu dilakukan untuk penempatan karyawan khususnya dalam bidang-bidang pekerjaan yang kasar dan sangat tinggi tekanannya. Untuk unsur yang terakhir terdapat skill test yang berisi ketangkasan mengetik dan menggunakan peralatan, ketangkasan dalam proses pengetahuan kerja, computer programming, keterampilan manajerial, tes kepengawasan, dan tes kewirausahaan. Nah, keseluruhan tes yang sudah saya uraikan sebelumnya akan mengungkapkan keterampilan dari seorang pelamar apabila sudah sesuai dengan jabatan yang
Setelah karyawan berhasil diterima pada perusahaan PT Unilever, untuk mempertahankan tingkat kompeten yang baik, akan diberlakukan training agar keterampilan terhadap pekerjaan tidak menurun. Nah, di sini terdapat 6 kategori skill umum untuk mempertahankan keterampilan karyawan. Yang pertama yaitu basic skill. Sesuai dengan namanya, karena dalam dunia kerja semua aspek menjadi lebih canggih, kebutuhan akan keterampilan dasar ini meningkat secara signifikan yang mengarah ke kesenjangan antara permintaan perusahaan akan keterampilan dan skill yang tersedia. Selanjutnya terdapat pelatihan technical skill yang sangat penting di era yang dimana perusahaan menerapkan teknologi baru dan desain struktural baru. Yang ketiga, terdapat pelatihan problem solving skill untuk manajer dan karyawan untuk mempertajam logika, penalaran, keterampilan mendefinisikan masalah, serta kemampuan mereka untuk menilai penyebab, mengembangkan dan menganalisis alternatif, juga memilih solusi. Selanjutnya, terdapat latihan interpersonal skill untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan, berkomunikasi, dan skill membangun tim. Yang kelima, di sini terdapat civility training untuk membangun kesopanan dengan mengadakan percakapan terarah tentangnya dan mendukung pengurangan ketidaksopanan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir terdapat ethics training untuk memberikan paparan terhadap kode etik perusahaan dan pelatihan etika agar karyawan merasa lebih bertanggung jawab secara sosial. Pembahasan terakhir pada video kali ini yaitu mengenai the leadership role of human resource atau peran kepemimpinan sumber daya manusia. Human resource memainkan peran kunci kepemimpinan di hampir semua aspek lingkungan tempat kerja, mulai dari merancang dan mengelola program tunjangan, melakukan survei sikap, hingga menyusun dan menegakkan kebijakan ketenagakerjaan. Human resource berada di garis depan dalam mengelola kondisi ketenagakerjaan yang tidak bersahabat seperti konflik kehidupan kerja, mediasi, terminations, dan pemutusan hubungan kerja. Departemen SDM sendiri secara unik mewakili perspektif karyawan dan perusahaan sesuai kebutuhan. Nah, kepemimpinan oleh human resource ini dimulai dengan menginformasikan kepada karyawan tentang praktik SDM dan menjelaskan implikasi keputusan yang mungkin dibuat seputar praktik perusahaan. Contoh dari kontribusi komunikasi dan persepsi terhadap efektivitas SDM yaitu suatu studi tentang unit bisnis yang berbeda dalam perusahaan jasa makanan besar menemukan bahwa persepsi karyawan tentang praktik SDM yang dinilai pada tingkat kelompok kerja merupakan prediktor signifikan dari OCB, komitmen, dan niat untuk tetap bersama perusahaan, tetapi praktik SDM mengarah pada hasil positif hanya jika karyawan sadar akan hal tersebut. Selanjutnya, terdapat tanggung jawab dari Departemen Human Resource untuk merancang dan mengelola manfaat program perusahaan. Nah, seiring dengan kebijakan ketenagakerjaan yang diberitahukan akan membantu menentukan budaya organisasi yang positif. Kebijakan ditetapkan untuk menjawab pertanyaan potensial yang dapat membantu meminimalisir kebingungan dan kecanggungan bagi semua karyawan. Dan untuk kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil analisis ini yaitu dalam proses perekrutan terdapat proses seleksi yang berisikan tes atau pengujian yang dapat memberikan informasi mengenai kemampuan calon karyawan. Pada proses seleksi pegawai, khususnya untuk jabatan non-manajerial, dapat diberlakukan on-the-job training seperti pre-training terlebih dahulu selama 1 bulan untuk mengefisiensikan waktu dan karyawan juga dapat bekerja secara langsung. Penilaian untuk kinerja bisa diselenggarakan pada waktu 3 atau 6 bulan dari masa kerja pegawai. Harapan bagi PT Unilever agar selalu berkomitmen terhadap budaya dan prinsip perusahaan yang berlaku. Dan sedikit saran untuk PT Unilever, yaitu perlu dilakukan evaluasi kembali agar tidak ada seleksi penerimaan karyawan baru yang menggunakan jalur yang tidak sesuai aturan. Diharapkan pula untuk karyawan PT Unilever dapat memperkokoh
sistem kinerja dan sistem perusahaan antara karyawan dengan karyawan, juga karyawan dengan atasan, agar hambatan yang mungkin terjadi dapat terminimalisir dan perusahaan dapat memperkuat persaingannya. Baik, mungkin cukup sekian paparan dari hasil analisis saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.